Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Umi Risa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan topik bahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang teks prosedur. Silahkan Anda menyimak slide-slide yang akan disajikan berikut ini. Kelas 11 di mana saja Anda berada, mari kita belajar tentang teks prosedur. Materi pertama untuk pembelajaran kita di semester ganjil ini. Kompetensi dasar pada pelajaran ini adalah mengkonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisan, mengembangkan teks prosedur. Selanjutnya, materi pokok kita adalah mengkonstruksi informasi teks prosedur, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan yang terakhir mengembangkan teks prosedur. Selanjutnya, teks prosedur. Pengertian teks prosedur, silakan disimak. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Jadi tutorial misalnya Anda membaca atau mendengarkan tutorial melakukan sesuatu. Cara membuat teh. Nah, jadi didihkanlah air, masukkan gula ke dalam gelas. Nah, itu adalah kalimat-kalimat perintah untuk teks prosedur. Selanjutnya ada contoh di sini. Misalnya, kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet. Nah, pada teks tulisan tersebut akan ada cara atau langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan putih bersih seperti yang kamu inginkan. Cara yang disajikan pun langkah demi langkah, secara berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang bertujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun si pendengarnya. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Tujuan adalah pada teks prosedur meliputi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Nanti contoh akan ada berikutnya ya. Selanjutnya bahan dan alat. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Kalau misalnya Anda membaca sebuah prosedur membuat telur dadar, nah misalnya seperti itu ya. Nah, bahannya apa, alat yang digunakan apa, dan seterusnya. Di situ sudah jelas-jelas akan terlihat, dan contoh nanti akan ada di belakang slide berikutnya. Langkah-langkah berisi langkah melakukan suatu dengan urut secara bertahap. Kemudian yang terakhir ada penutup. Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Adapun ciri-ciri teks prosedur di antaranya yaitu pertama menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau
memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan keran air itu. Jangan membuat ribut, anak-anak. Saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Kemudian, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Misalnya, menyiram, membungkus, melempar, memakan, meminum, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan suatu kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Nah, misalnya kita ada petunjuk tuh kan suka ada begini ya. Letakkan gula pada gelas yang sudah disediakan. Kemudian tuang air sedikit demi sedikit. Selanjutnya aduk rata. Selanjutnya ada kata-kata seperti itu. Jadi perintah itu selanjutnya. Kemudian lalu setelah itu letakkan dan hidangkan makanan di atas meja. Nah, seperti itu ya. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Contohnya, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Intan menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Dan seterusnya. Selanjutnya, macam-macam teks prosedur. Ada beberapa macam teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh cara login Facebook misalnya ya. Teks prosedur kompleks. Yang kedua ini adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP, dan lain-lain. Selanjutnya, macam teks prosedur ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini adalah teks prosedur yang pada setiap langkahnya bisa diubah dan tidak harus runut, tidak harus urut, walaupun berubah. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan diantaranya konjungsi temporal, kata imperatif, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Selanjutnya kita ikuti keterangan berikutnya. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kedua, kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya yaitu untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan.
Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Masuk kepada verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan. Seperti, potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lain-lainnya. Partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Selanjutnya ada bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Nah, Anda lihat di sini ada gambar perkemahan. Contoh teks prosedur cara mendirikan kemah. Tentu Anda sudah tahu semua ya bagaimana mendirikan kemah di suatu tempat, di hutan, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa jenis tenda yang dapat digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Tetapi untuk kegiatan berkemah yang baik, tenda yang digunakan hendaknya merupakan tenda standar yang mendirikannya dengan menggunakan tali dan patok. Hal ini untuk melatih keterampilan dan ketangkasan anggotanya dalam kegiatan berkemah tersebut. Oke, berikut ini cara mendirikan tenda yang benar dan baik dalam kegiatan berkemah pramuka. Pertama, periksa, bersihkan dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasangi tenda. Kedua, persiapan, perlengkapan, dan peralatan untuk memasang tenda seperti tenda itu sendiri, tiang, patok, tali, palu kecil, dan lain-lain. Ketiga, buka lembaran tenda untuk mengetahui besarnya dan tentukan arah dan sudut tenda. Keempat, pasang tiang tenda sesuai posisinya, dalam hal ini pada sudut-sudut tenda yang bersangkutan. Yang kelima, tancapkan patok-patok pada tiap sudut tenda dan pintu tenda. 6. Setelah menegakkan tiang tongkat, ambil tali, lalu ikatkan pada patok yang sudah tertancap di tanah. 8. Begitupun dengan tiang depan, ikatkan talinya. Alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Dan yang terakhir, nomor 8, pasang pendukung tenda seperti lampu, pagar, gerbang, dan lain sebagainya. Begitulah cara untuk mendirikan sebuah tenda. Setelah Anda menyimak pembelajaran tentang teks prosedur, untuk materi terakhir yaitu tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini langsung kepada siswa. Pertama adalah buat teks prosedur, memasak sayur, lauk pauk, kue, minuman, atau yang lainnya. Anda bisa memilih salah satunya saja, tidak perlu semua. Tulis teks prosedur dalam file Word dan dikumpulkan langsung kepada guru bidang studi. Selamat mengerjakan. Oke, demikianlah pembelajaran kita tentang teks prosedur. Umi harap Anda semua memahaminya. Untuk tugasnya sudah jelas. Bila ada pertanyaan berikutnya, silakan ditanyakan di kolom komentar atau via japri langsung kepada Umi. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.